Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Bella Liana Vista, mahasiswi Prodi Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai asal-usul Kabupaten Pacitan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video ini. Selamat menyaksikan. Asal-usul nama Kabupaten Pacitan. Pada suatu masa, yang menjadi raja di Mataram adalah Sunan Pakubuwono. Sunan mempunyai adik bernama Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi banyak berjasa pada Mataram. Namun, karena terbujuk rayu Patih Pringgoloyo, Sunan Pakubuwono tak memberi jabatan pada Pangeran Mangkubumi. Akibatnya, Pangeran Mangkubumi pun kecewa. Kekecewaannya bertambah ketika Patih Pringgoloyo membawa Mataram untuk menjalin hubungan dengan Belanda. Pangeran Mangkubumi sangat membenci Belanda. Belanda selalu ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari Mataram. Pangeran Mangkubumi bertekad mengusir Belanda dari Mataram. Oleh karena itu, dia pun meninggalkan Mataram bersama pengikutnya. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya melakukan perang gerilya melawan tentara Belanda. Mereka selalu berpindah tempat setelah melakukan penyerangan. Belanda kewalahan dan banyak kehilangan tentaranya. Belanda pun meminta bantuan Mataram. Mataram mengirim pasukannya yang dipimpin Patih Pringgoloyo. Pasukan Mataram dan tentara Belanda berusaha mematahkan perjuangan Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya. Akibatnya, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menjadi terdesak. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya lalu menghindar mundur. Mereka menuju ke arah timur, menyusuri pantai laut selatan, dan memasuki hutan-hutan belantara. Mereka menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya, sampailah mereka di sebuah pegunungan yang tandus. Mereka terus menyusuri pegunungan tandus itu hingga mencapai bukit Gunung Buker. Di bukit Gunung Buker, mereka beristirahat. Waktu itu, pengikut Pangeran Mangkubumi tinggal 12 orang. Salah satunya bernama Setro Ketipo, yang bertugas merawat kuda tunggangan Pangeran Mangkubumi. Walau hanya perawat kuda, Setro Ketipo melaksanakan tugasnya dengan baik. Setro Ketipo tahu bahwa Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya dalam keadaan lelah. Mereka juga haus, lapar, dan lemas. Begitu beristirahat, mereka banyaknya langsung tertidur. Tak ada yang kuat untuk mencari makanan ataupun air. Pangeran Mangkubumi sendiri pun sudah tak mampu beranjak dari tempatnya beristirahat. Dengan memberanikan diri, Setro Ketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. Ada apa kau menghadapku, Setro? Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang menghilangkan haus dan lapar Pangeran dan teman-teman. Apa kau tidak capek, Setro? Tentu saja hamba capek, Pangeran. Namun, hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan. Tentu saja aku mengizinkan, Setro.
Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu ini. Jasa-jasamu tak akan kulupakan. Aku berjanji akan memberimu kedudukan nanti jika aku berhasil merebut Mataram. Janji Pangeran Mangkubumi semakin menambah semangat Setroketipo. Langkahnya semakin mantap. Ditelitinya perbukitan yang tandus itu. Nyarinya buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air yang dapat menghilangkan dahaga. Selama mencari itu, Setroketipo melihat banyak pohon buah-buahan di tempat itu. Namun, buah itu berbentuk jelek dan baunya menyengat. Buah pace atau mengkudu nama buah itu. Setroketipo tak tega memberikan buah pace itu pada Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya. Setroketipo terus mencari. Beberapa buah sudah berhasil diperoleh. Bahkan dia juga mendapatkan ketela hutan, sedikit air juga berhasil dibawanya. Saat dalam perjalanan kembali, Setroketipo merasakan dirinya haus dan lapar. Mau makan buah dan ketela serta minum seteguk air yang telah didapat, dia tak tega pada Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya. Akhirnya, Setroketipo mengambil buah pace. Buah pace itu diperas untuk diambil airnya. Air perasan buah pace itu diminumnya. Rasa segar memasuki tubuhnya. Bahkan, rasa lelah pun seperti hilang seketika. Daging buah pace yang telah diperas airnya dimakan oleh Setroketipo. Rasa laparnya pun hilang. Kini Setroketipo kembali dalam keadaan segar bugar. Setroketipo melaporkan apa yang didapatkannya pada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi mengambil sedikit buah-buahan dan meminum seteguk air. Sisanya dibagikan pada pengikut yang lainnya. Mereka kegirangan menerima apa yang didapat dari Setroketipo. Pangeran Mangkubumi merasa heran melihat Setroketipo tak ikut menikmati sedikit pun apa yang didapat tadi. Mengapa kamu tidak ikut menikmati apa yang kamu dapat, Setro? Hamba sudah makan dan minum sedikit tadi di hutan, Pangeran. Hari-hari selanjutnya, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya tetap belum merasa kekuatannya pulih kembali. Itu karena yang mereka makan dan minum hanya sedikit, berbeda dengan Setroketipo. Setroketipo tampak semakin kuat saja. Setiap hari, Setroketipo lah yang mencari makanan dan air untuk pangeran dan pengikutnya. Pangeran Mangkubumi pun semakin heran melihatnya. Namun, Pangeran Mangkubumi juga merasa beruntung atas pertolongan Setroketipo. Sampailah suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Setroketipo. Setroketipo menghadap dengan perasaan takut. Setroketipo berpikir, apakah dirinya telah berbuat kesalahan sehingga membuat Pangeran Mangkubumi marah. Kamu kelihatannya ketakutan, Setro. Tenanglah, aku tak akan menghukum kamu. Sebaliknya, aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu selama ini. Sekaligus, aku juga ingin bertanya, mengapa kamu semakin hari semakin kuat saja, padahal aku dan teman-temanmu belum kembali kuat seperti kamu. Ampunkan hamba, Pangeran. Sebenarnya, hamba selama ini meminum perasan buah pace dan memakan daging buahnya. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih seperti sedia kala. Benarkah? Jadi selama ini kamu memakan dan meminum air perasan buah yang berbentuk jelek bergelantungan di pohon itu? Benar, Pangeran. Hamba tak berani menunjukkan buah pace itu pada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak akan menyukainya. Tak apa, Setro. Aku memang berpikiran bahwa buah pace itu tak enak dimakan. Bahkan teman-temanmu juga tak ada yang mau memakannya. Namun, kini kekuatanmu pulih karena memakan daging dan meminum perasan buah pace itu. Aku ingin sekali mencobanya. Baiklah, Pangeran. Hamba akan menyediakan untuk Pangeran. Setroketipo bergegas pergi. Diambilnya beberapa buah pace itu, dibuangnya kulit buahnya dan diperas air buahnya. Air perasan buah pace itu ditampungnya di tempurung kelapa. Setroketipo langsung mengantarkan kepada Pangeran Mangkubumi.
Pangeran Mangkubumi pun meminumnya. Pangeran Mangkubumi heran. Perlahan-lahan Pangeran Mangkubumi merasakan tubuhnya menjadi segar. Semua keletihan seperti mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi meminta Setro Ketipo membawa daging buah pace itu untuknya. Pangeran Mangkubumi pun memakan daging buah pace itu dengan lahap. Ajaib, Pangeran Mangkubumi merasa kekuatannya mulai pulih. Pangeran Mangkubumi pun menyuruh semua pengikutnya memakan daging buah pace dan minum perasan air buah itu. Mula-mula, mereka merasa heran akan perintah Pangeran Mangkubumi. Namun, mereka laksanakan juga perintah itu. Kini, tahulah mereka akan khasiat buah pace. Setelah makan buah pace dan minum air perasannya selama beberapa hari, kini tubuh mereka merasa kuat kembali. Pangeran Mangkubumi pun lalu mengajak pengikutnya melanjutkan perjalanan ke timur. Di sepanjang perjalanan, tampaklah pohon-pohon pace dengan buahnya yang berkelandangan. Di tengah-tengah perjalanan, Pangeran Mangkubumi berhenti. Dia lalu menyuruh semua pengikutnya berkumpul. Ketahuilah bahwa kita semua selamat karena jasa Setro Ketipo. Untuk itu, kalian semua menjadi saksi. Nanti, jika perjuangan kita berhasil, aku akan memberikan daerah Pace Sepengetan sampai ke timur pada Setro Ketipo. Daerah Pace Sepengetan, Pace Wetan, Pacitan. Ya, daerah ini kunamakan Pacitan, kata Pangeran Mangkubumi yang kemudian mengajak pengikutnya melanjutkan perjalanan. Kini, daerah Pacitan menjadi Kabupaten Pacitan sekarang ini. Cerita ini termasuk legenda. Nama Pacitan yang dipercaya oleh masyarakat Pacitan yang berasal dari kata Pacewetan yang artinya Pace Timur yang lama-kelamaan menjadi Pacitan. Hari jadi Kabupaten Pacitan diperingati setiap tanggal 19 Februari. Cerita ini memberi pelajaran bagi kita semua agar setiap orang mau mengabdi pada kepentingan orang banyak, bukan mementingkan dirinya sendiri. Seperti halnya Setro Ketipo yang lebih mementingkan Pangeran Mangkubumi dan teman-temannya daripada dirinya sendiri. Itulah cerita mengenai asal-usul Kabupaten Pacitan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.